Shalom, selamat hari Minggu. Bersukacita sekali kita bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua sebagai satu tubuh Kristus. Tak lupa juga gereja Tuhan ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKKD Shalters. Dalam minggu-minggu ini, kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan tentang pengharapan. Beberapa firman Tuhan yang sangat menguatkan saya, yaitu di Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dan di Amsal 10 ayat 28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Gereja Tuhan percaya melalui setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Selamat beribadah jemaat Tuhan, selamat menikmati hidup di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Senang kita berkumpul lagi bersama. Kita percaya bahwa ada kabar baik di sekitar kita, amin. Sebab penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Dialah Allah yang menjamin hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita naikkan puji-pujian bagi namanya. Terima kasih Yesus yang menjamin hidup kami. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long, all the day long, all my life long. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan
dan selamanya. Dia tetap baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama. Saya mengundang kita untuk bertepuk tangan. Katakan, kuangkat pujian. Kuangkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru, baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian. Tarian setiap hari sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu. Yeah, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya. Muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian sebab Tuhan baik. Oh, selamanya sebab Tuhan baik buat selamanya. Mari katakan haleluya. Mari dengan imanmu declare lagu ini. Mari angkat puji-pujianmu untuk Tuhan, sebab Dialah Allah yang baik. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru, baru setiap hari. Kau angkat bebanku, yang hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian, tarian setiap hari sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu, bersama-sama kita declare. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Mari katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. We praise you Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau bawakan lagu baru. Kita mau declare bahwa Tuhanlah penebus kita, keselamatan kita. Kita mau berikan puji-pujian terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sorakan oh. Sekali lagi. Oh,
Shalom bagi kita semua. Saya bernama SM Panggabean, bertempat tinggal di Dumai, Riau, dan umur saya sekarang 73,5 tahun. Saya adalah orang tua dari pendeta Otto Daniel Panggabean. Pada tanggal 3 Agustus 5 bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan di mana saya terjatuh yang mengakibatkan semua, mungkin itulah penyebabnya. Saya sampai tidak bisa beraktivitas dan hanya tergeletak di tempat tidur selama 2 bulan. Semua bantu sama istri dan anak-anak keponakan saya selama 2 bulan itu tanpa bisa menggerakkan badan saya, terutama yang sebelah kiri, hanya bisa menggerakkan jempol saja. Saya sangat menderita oleh karena tulang punggung itu yang paling bawah yang sakit diakibatkan oleh karena mengalami kecelakaan tadi. Sudah 2 hari saya mengalami kelumpuhan. Saya dibawa ke rumah sakit emergensi RSUD Dumai dan langsung ditangani oleh dokter, dan dokter menyatakan bahwa saya ada pendarahan di otak. Dan dengan keputusan dokter saya harus dioperasi. Begitu dokter memvonis saya harus dioperasi, namun saya mempunyai keyakinan Tuhan akan sembuhkan saya. Saya bilang sama dokter, dokter tidak usah dioperasi. Jadi kalau tidak mau dioperasi, pengobatan di rumah sajalah, kata dokter. Hingga saya pulang ke rumah, dan seperti yang saya bilang tadi, setiap saudara-saudara yang besuk untuk saya sudah melihat saya seperti orang yang mau mati. Namun puji Tuhan, berkat saya bisa berdoa, saya bisa bernyanyi, sebab saya tidak ada kekurangan untuk berdoa, bernyanyi. Itu yang saya lakukan sambil mendengarkan khotbah dari GKKD Souters yang sering saya dengar, menguatkan saya sehingga saya melakukan aktivitas yang bisa saya lakukan masih di tempat tidur. Dan saya dan keluarga berkesimpulan untuk membawa terapi. Dalam perjalanan waktu yang makan waktu kira-kira 2 bulan saya menjalani terapi, pulang ke rumah, dan saya dikuatkan oleh firman yang saya dengar dari kesaksian-kesaksian, terutama khotbah dari GKKD Souters, dan pujian yang saya putar selalu.
dan Tuhan yang saya yakini punya kuasa yang maha besar memulihkan saya, memberikan saya kekuatan berangsur-angsur pulih, dan sekarang saya sudah bisa mendrive sendiri sekalipun dalam jarak-jarak yang hanya 2-3 kilometer. Saya bersyukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan saya kekuatan untuk tetap bersyukur dan berharap kepadanya, sehingga membuat saya dalam waktu ini saya sudah bisa melakukan aktivitas saya yang bisa saya lakukan sebelum saya sakit. Semuanya berkat kuasa Tuhan yang masih memberikan kesempatan lagi bagi saya, yang menguatkan saya, dan juga saya berharap menguatkan kita semua bahwa kuasa Tuhan itu sampai sekarang tetap dari dulu sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saya mengucapkan sekali lagi bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, bersyukur kepada saudara-saudara dan para hamba-hamba Tuhan yang telah banyak berdoa buat kesembuhan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Halo jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bali, Bandung, dan juga luar negeri. Selamat datang dan selamat beribadah di GKKD Shouters. Kita mau sama-sama berdoa pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa untuk rekan kami yang ingin membuka usaha sendiri. Bapa, kami percaya Engkau yang memberkati secara finansialnya. Bapa, Engkau yang punya ide untuk bisnisnya ini. Kami percaya Engkau yang jadi sumber kecukupan bagi rekan kami ini Bapa, bahkan berkelimpahan. Kami percaya bisnisnya pun akan semakin naik dan terus naik. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan untuk ibu dari rekan kami ini Bapa. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa Bapa. Kami percaya Engkau Alfa dan Omega. Nggak ada satupun sakit penyakit yang nggak bertukuk lutut di bawah nama Engkau. Kami percaya dalam namamu ibu dari rekan kami ini sudah sembuh, sudah sehat sempurna. Kami juga berdoa Bapa untuk hasil interview kerja segera keluar dan diterima kerja. Kami percaya Bapa, Engkau yang jadi sumber idenya, Engkau jadi sumber kepintaran Bapa. Kami percaya Engkau yang menempatkan rekan kami ini di tempat yang terbaik Bapa, dengan gajian terbaik, dan pastinya bisa menjadi berkat bagi perusahaan tempat dia bekerja. Terima kasih Bapa, amin. Ya jemaat Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu online minggu depan tanggal 24 Januari 2021 untuk kids akan diadakan jam 10 pagi dan juga untuk ibadah online umum jam 12 siang. Pastikan rekan-rekan sudah subscribe YouTube channel GKKD Shouters dan juga bisa saling menyapa di kolom komentar. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan bisa jemaat Tuhan kirimkan melalui rekening yang tertera di layar dan juga OVO barcode yang tertera di layar. Ya, jemaat Tuhan, terima kasih sudah memberikan sharing for caring. Hingga saat ini kita telah memberikan paket bantuan kepada sekitar 80 orang setiap bulannya, dan paket bantuan ini sudah berjalan dari April hingga sekarang. Semua ini pastinya hanya karena dana yang telah saudara beri melalui program sharing for caring. Untuk rekening sharing for caring silahkan dilihat di layar. Kemudian mari kita giatkan puasa kita dari hari Selasa jam 6 sore hingga Rabu jam 6 sore juga. Kita mau menyisihkan uang jajan kita, uang makan kita untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan
pokok-pokok doanya dan juga ingin memberikan kesaksian, bisa kirimkan direct message di Instagram GKKD Shouters ataupun di komen YouTube di bawah ini. Dan jika jemaat Tuhan ingin dilayani, misalnya sakit, butuh konseling ataupun butuh persekutuan, bisa hubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Sekian pengumuman. Sebelum memberikan persembahan, kita mau sama-sama baca satu ayat. Saya akan bacakan ayat di Amsal 11 ayat 24. Saya akan bacakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada juga yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Menarik ya, mungkin bagi sebagian orang hal ini aneh. Masa hemat malah kurang? Bukankah pepatah mengatakan hemat pangkal kaya? Nah, ternyata ini gak berlaku dalam Tuhan. Justru semakin kita menyebarkan harta, dalam hal ini memberi, justru kita akan semakin berkelimpahan bahkan kaya. Gimana caranya? Mari kita sama-sama cari tahu kebenarannya. Pertama-tama saya tertarik untuk mengaitkannya dengan laut mati. Kalian tahu laut mati? Kenapa dinamai laut mati? Jawabannya adalah karena tidak ada binatang laut satupun yang bertahan hidup di laut tersebut. Karena kadar garamnya yang begitu tinggi sehingga nggak ada makhluk yang bisa menyelam ataupun hidup di sana. Ini semua karena laut mati menerima banyak aliran dari banyak sumber air, dan dengan posisinya yang terletak di paling bawah titik terendah di bumi, dia hanya menerima terus, tapi tidak ada satu celah pun untuk mengeluarkan air tersebut. Yang ada airnya hanya menguap ketika panas datang dan juga hilang. Nah, saya tertarik untuk mengaitkannya dengan memberi. Setiap manusia pasti mau menerima, benar ya? Nggak ada satupun yang akan menolak pemberian, itu tuh nggak ada. Tapi sayangnya selalu ada orang yang sulit sekali untuk memberi. Ternyata saya belajar dari laut mati ini bahwa menerima itu nggak selalu baik. Menerima kebanyakan pun nggak akan baik, karena apapun yang berlebihan itu pastinya nggak akan baik. Dan sama seperti laut mati, sehingga nggak ada satu makhluk pun yang bertahan di sana. Ternyata laut mati pun sebenarnya butuh untuk memberi, butuh untuk menyalurkan air supaya makhluk hidup tuh bisa hidup di sana. Sama, ternyata manusia pun butuh untuk memberi, gak cuman menerima. Coba bayangin deh, kalau semua orang menerima, siapa yang mau memberi? Tapi, kalau semua orang memberi, pasti selalu ada yang mau menerima. Karena saya juga belajar bahwa menerima itu adalah hal yang lahiriah, naluri manusia. Karena ketika kita lahir pun, pasti kita langsung menerima kasih sayang dari orang tua kita ataupun dari saudara-saudara kita. Tapi memberi itu adalah privilege. Privilege yang Tuhan kasih dan Tuhan ajarkan buat kita. Saya teringat janda miskin. Janda miskin di Sarfat, dia nggak punya apa-apa. Dan dia pun nggak bisa berharap untuk menerima apa-apa karena nggak ada orang yang mau memberi, benar ya? Tapi justru di uang terakhir yang dia punya, dia putuskan untuk memberi dan malah dia berkelimpahan. Saya percaya kelimpahan ini adalah caranya Tuhan, bukan caranya kita. Bagi saya, masalah keuangan adalah hal yang sangat ajaib. Dan saya jadi tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna ketika saya memberi dan mengambil langkah iman untuk memberikan yang terbaik dengan sukacita. Walaupun pasti ada musim-musimnya, ada sometimes kita ngerasa kekurangan ataupun pas-pasan. Tapi saya memilih untuk memberi dengan sukacita dan bukan dengan paksaan. Itu perlu digarisbawahi. Sukacita dan bukan dengan paksaan. Karena dari situ pasti selalu ada cara Tuhan untuk mencukupkan bahkan melebihkan. Itu saya alami sendiri sebenarnya. Bukan tentang jumlah uangnya sebenarnya, tapi tentang kesiapan hati kita untuk memberi. Nominal itu ya pasti mengikuti ya.
Dan saya percaya di Filipi 4 ayat 19 dibilang bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saya mengalami sendiri akan hal kelimpahan ini, dan pasti nggak cuma saya, tapi buat semua orang juga. Saya mau kutip satu quotes, yaitu we make a living by we get, but we make a life by what we give. So, saya mau encourage untuk jemaat Tuhan, yuk mulai memberi dengan hati penuh sukacita dan rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita bawa persembahan kita mau katakan statement iman kita sama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang mencukupkan, Engkau adalah sumber berkat kami Bapa. Ketika kami memberi kepadamu, pastinya kami gak akan kekurangan, justru kami berkelimpahan. Kami mau rasakan penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Mari bawa hatimu, sebab Dia adalah Allah yang sangat baik dan amat baik untuk kita.
jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan, kasih dan rahmat yang tidak ada habis-habisnya. Kami melihat kemurahan-Mu di dalam bisnis kami, kami melihat kebaikan-Mu di dalam kesehatan kami, di dalam pernikahan kami. Kami merasakan betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, visi kami untuk 2021. Apa yang akan terjadi di 2021, apa yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Inilah yang akan kami dapatkan sehingga oleh pemberitaan firman Tuhan, kami memiliki harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Tidak terasa, sudah minggu ketiga di tahun ini. Dan hari ini saya akan membagikan tema besar gereja kita, GKKD. Saya akan membagikan apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Apa yang akan dibagikan oleh gereja kita dan apa yang akan saudara terima. Karena apa yang saudara percayai itulah yang akan terjadi. Tema besar kita adalah A Victorious Year. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Amin. Kita akan membahas dua hal yang detail, yaitu tentang harvest, tuayan, masa tuayan jiwa-jiwa, dan yang kedua adalah prosperity. Saudara bisa melihatnya di layar. Prosperity itu bukan hanya berbicara soal kemakmuran finansial, tapi juga kesehatan. Benar firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes, dikatakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti your soul prosper. Aku berdoa supaya kamu baik, prosper dikatakan, sama seperti jiwamu prosper. Oke? Jadi prosper itu bukan hanya berbicara soal kemakmuran, tapi juga kesehatan. Berbicara soal pemulihan. Ini yang akan kita bahas sepanjang tahun dan inilah yang akan terjadi. Amin saudara. Saya review sedikit 2020. Kita berbicara come closer. Waktu pertama kali saya mendapatkan tema itu come closer, saya bingung. Apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan suruh mendekat kepada Tuhan? Kalau saudara lihat tema kita sepanjang 2020, kita berbicara soal mari datang mendekat. Ternyata di awal tahun ada pandemi yang terjadi yang berimpact kepada semua orang di dunia ini. That's why kita mendapatkan tema come closer, mari datang mendekat. Mazmur 91, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan tahun ini, di akhir tahun 2020, ketika saya datang sama Tuhan, lalu Tuhan berbicara tentang a victorious year. Dan gembala senior kita berkata, because this is the year of harvest dan prosperity. Ini adalah tahun tuaian dan tahun berkelimpahan. Lalu dalam saya lagi duduk, ketika saya mendapatkan pewahyuan ini, Tuhan bilang begini, Tok, gak ada loh kemenangan tanpa peperangan. Pada saat itu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oh iya ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Lalu saya tanya, Tuhan apakah akan ada sesuatu masalah? Apakah akan ada sesuatu yang besar lagi terjadi? Benar? Lalu Tuhan bilang, this is not your problem. Ini bukan masalahmu. Masalahmu adalah Tuhan sudah berperang dan menang 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Benar saudara? Dia sudah menang untuk penyakit yang akan terjadi, pandemi yang akan terjadi, entah mungkin ada 20 tahun lagi, Tuhan sudah menang. Dia sudah mengalahkan semua sakit penyakit. Tuhan sudah menang akibat dari pandemi ini, mungkin ada kemiskinan, PHK, bisnis yang drop. Tuhan sudah menang dari semua kemiskinan. Amin saudara.
Tuhan sudah menang. Bagian kita adalah mengizinkan kemenangan itu terjadi di dalam hidup kita. Karena banyak anak Tuhan yang berperang melawan sakit penyakitnya. Hey, peperangan itu bukan milikmu, peperangan itu milik Tuhan. Jangan lakukan itu. Loh, terus saya ngapain dong? Kita sudah sama-sama belajar, kalau saudara tenang di kaki Tuhan, ketika kamu makan firman Tuhan, sedang terjadi pemulihan. Kita sudah sama-sama baca di Mazmur 23, Tuhan menghidangkan, menyediakan makanan di hadapan musuh-musuh kita. Kenapa saudara? Ketika kamu makan, Mazmur 23 ayat 4, ayat 5, ketika kamu makan firman Tuhan, apa yang sedang terjadi? Musuh-musuhnya dihalau saudara, masalahmu dihalau, bisnismu dipulihkan, sakitmu dihilangkan. Tapi kita harus duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Benar nggak Mazmur 91? Kamu tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu siang. Benar nggak saudara? Kenapa kita tidak takut saudara? Karena kita duduk bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal yang akan kita lakukan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena Victorious Year itu berbicara tentang ceritanya Abraham. Oke, siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara. Karena inilah yang akan terjadi di tahun ini. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi sama seperti Abraham yang beriman, diberkati, seperti itulah saudara diberkati. Pakai apa saudara? Pakai iman. Benar? Bukan pakai ketaatan, bukan pakai kesalehan, bukan pakai kekudusan. Oh, pastor kalau begitu kita nggak perlu kudus dong. No, kamu telah kudus. Kamu bukan akan kudus, kamu telah kudus. Kita tidak perlu dong hidup benar, kamu telah dibenarkan. Ibrani 10 ayat 14, Ibrani 10 ayat 10, Ibrani 10 ayat 14. Kamu telah menerima semuanya itu. Nah, sama seperti Abraham yang beriman, seperti itulah kita diberkati tahun ini. Dengan iman. Hari ini kita mau belajar apa yang dilakukan Abraham sehingga Abraham menerima semua janji Tuhan. Kita akan lihat nanti janji ini. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang dilakukan Abraham? Perhatikan apa yang kamu dengar. Coba katakan sama kanan kirinya. Yang pertama, perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan saudara di Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah, ayahnya Abraham, membawa Abram, anaknya, cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan kata yang tulisan yang kuning. Mereka menetap di sana. Tapi perhatikan, mereka dipanggil. Yang pertama siapa? Terah yang dipanggil. Tapi Terah berhenti di tanah Haran. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau jalan menghabiskan panggilan di dalam hidupnya. Dia berhenti di satu titik. Mereka berhenti dalam satu keadaan, entah itu karena marah, entah itu karena kecewa, entah itu karena uang, entah itu karena pasangan. Mereka tidak mau move on, tidak mau maju lagi, tetapi mereka menetap di Haran. Coba bilang sama kanan kirinya, jangan berhenti di Haran. Tuhan memanggil engkau ke tanah Kanaan. Amin. Terus yang pertama kali dipanggil adalah Terah, saudara, bapaknya Abraham. Saudara perhatikan, saya sudah pernah ceritakan ini, ada satu pertanyaan yang suka dibuat orang. Apakah bangsa Israel itu sangat spesial di mata Tuhan? Iya, sangat spesial. Alkitab berkata seperti itu. Kenapa mereka spesial? Kenapa mereka menjadi bangsa pilihan? Karena mereka merespon panggilan Tuhan. Melalui siapa? Abraham. Terah dipanggil.
Dia berhenti di tanah Haran. Waktu dilanjutkan sama Abraham, Abraham berjalan, saudara. Dia pergi meninggalkan tanah Haran, menuju tanah Kanaan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau melanjutkan perjalanannya, khususnya tahun ini, saudara. Saudara, lihat, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini, khususnya tentang tahun ini kita akan lihat siasatnya si iblis. Satu kali, ini dalam satu peristiwa yang sangat terkenal, peperangan duel antara Daud dan Goliat, benar? Peperangan Daud dan Goliat terjadi di lembah Elah, the Valley of Elah. Elah itu adalah lembah Tarbantin. Elah itu dalam bahasa lain Tarbantin dikatakan. Dikatakan begini, orang Filistin berdiri di bukit sebelah dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka, lembah Elah itu, saudara, lembah Tarbantin. Dan saudara perhatikan, sampai sekarang lembah ini masih sama keadaannya, persis masih sama. Saya pernah melihatnya. Dan tidak ada yang tidak ada berubah topografinya. Semuanya sama, semuanya mirip. Lalu dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, jadi itu sekitar 2,90 sekian, hampir 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Saudara bayangkan, untuk bawa perisainya aja harus ada satu orang yang bawa, saudara. Dan bayangkan, mungkin tombaknya lebih tinggi daripada Daud. Saya sedang mau gambarkan apa, saudara? Goliat itu selalu datang dengan penampilan fisik. Banyak anak-anak Tuhan ketakutan, khawatir karena dia bergerak, dia berjalan, dia merespon dengan apa yang dia lihat. Dia bingung melihat rekeningnya, dia bingung, dia ketakutan melihat kabar yang sedang terjadi di masa pandemi ini. Jangan-jangan saudara pun ada di tengah-tengahnya. Setiap hari membacanya, setiap hari menontonnya, yang ini meninggal, yang itu meninggal, lalu yang ini kena, lalu dan sebagainya. Mungkin kamu adalah bagian orang yang men-share berita itu. Lalu saudara berpikir, kapan habisnya ini? Apakah saya akan kena atau tidak? Apakah keluarga saya akan kena? Bagaimana bisnis saya? Hei, karena kamu terlalu fokus kepada hal-hal yang fisik. Hal-hal fisiknya Goliat menakutkan kamu. Tingginya 3 meter, pakaiannya luar biasa. Dan dikatakan sampai perisainya pun harus ada yang membawa. Lalu dia berkata gini, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang 1 lawan 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa, saudara? Karena Saul dan orang Israel, segenap orang Israel fokus kepada yang kelihatan. Benar gak, saudara? Kalau saudara selalu fokus kepada hal-hal yang kelihatan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukankah semuanya itu, saudara, yang dikejar oleh dunia ini? Jangan serupa dengan dunia ini, saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya kamu seperti orang Israel. Kamu ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Saul, saudara? 40 hari, 40 malam. Goliat berteriak, dan mereka diam saja ketakutan. Bahkan firman Tuhan katakan, Saul itu diam di tendanya, saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Daud datang dan mendengar Goliat menghina Allah Israel. Saudara perhatikan, Daud ini hatinya pure. Dia nggak ada tuh 40 hari itu mendengar teriakannya Goliat, nggak ada. Daud itu di hutan, saudara, menjaga kambing dombanya.
Di hutan dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada hal yang kelihatan, matanya tertuju kepada hal-hal yang rohani. Itu sebabnya ketika dia dengar Goliat, saudara, responnya berbeda dengan Saul dan semua orang Israel. Dia bilang, siapa ini? Yang berani anjing mati mana ini yang bisa menghina Allah orang Israel? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ambil alih-alih, saudara, lalu dia lemparkan dan kena ke kepalanya Goliat. Apa yang terjadi kemudian? Dia potong kepalanya. Benar nggak? Lalu, saudara, ini cerita yang terjadi berikutnya. Lalu Daud membawanya dari lembah Elah, dia bawa saudara ke Yerusalem. Nah, ini menurut tradisi rabbinik, saudara. Menurut tradisi rabbinik. Lalu kepalanya Goliat ini dikuburkan di satu tempat yang namanya Golgoliat. Lalu Golgoliat ini berubah nama menjadi Golgota. Saudara lihat. Golgota adalah tempat di mana Yesus mengalahkan siapa? Ya, iblis. Daud adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Goliat adalah gambaran dari iblis. Di tempat yang sama, Tuhan Yesus menghancurkan iblis. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia potong kepalanya, saudara. Supaya apa? Supaya jangan banyak ngomong. Banyak anak-anak Tuhan duduk diam, bahkan dia nonton, dia share beritanya. Dia duduk di tengah orang pencemooh. Hei saudara, kita berulang-ulang mengatakan ini. Perhatikan dengan siapa kau duduk. Ini tahun saudara, kita akan melihat banyak hal yang mungkin membuat banyak orang menakutkan. Tetapi kalau kita diam, tenang, duduk bermalam di dalam lindungan yang Maha Kuasa, saudara, kita akan melihat this is a victorious year. Ini adalah tahun yang berkemenangan. Itu sebabnya Mazmur 1 sudah menulis, saudara, janganlah kamu duduk, janganlah kamu bergaul, janganlah kamu berjalan dengan orang-orang yang negatif. Karena apa? Kalau Mazmur 1 tidak kita lakukan, maka 150 Mazmur yang lain tidak ada gunanya. Benar nggak? Makanya ditaruh di ayat 1, jangan berjalan, jangan duduk, jangan bergaul dengan orang pencemooh, orang negatif, jangan, saudara. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka. Kata cemas di situ dalam bahasa Ibrani disebutnya katath, menyebutnya katath. Itu terjemahan lain dari tawar hati. Perhatikan saudara, kenapa anak-anak Tuhan tawar hati? Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tawar hati pada saat kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Benar? Kenapa anak-anak Tuhan tawar hati, saudara? Diterjemahkan di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami, perhatikan, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kenapa? Kenapa orang tawar hati? Karena dia mengarahkan perhatiannya kepada yang kelihatan. Dia mengejar materi, dia mengejar sesuatu yang dunia kejar. No, saudara. Yang harusnya kita kejar adalah apa, saudara? Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi tentang apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Maka yang lain diapakan, saudara? Ditambahkan. Jadi kalau saudara kejar yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan itu datang sama kita, saudara. Makanya perhatikan dengan siapa kamu duduk berbisnis, ngobrol, ketika kamu hanya mau berusaha mengejar sesuatu. Saya mau pergi ke sini, saya harus mendapatkan ini, saya harus punya ini. Hei, itu sebabnya kamu tawar hati kepada Tuhan.
Kamu apatis terhadap pelayanan. Kamu apatis terhadap gereja. Kamu tawar hati. Firman Tuhan katakan, jikalau anak Tuhan, kita disebutnya garam. Jikalau kita tidak lagi ada asinnya, garam itu kalau sudah tawar, apalagi gunanya saudara. Benar? Ini yang pertama. Saya taruh ini yang menjadi yang pertama. Jangan menjadi Terah yang tidak pergi kemana-mana ketika Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke tanah Kanaan. Dia menetap di Haran. Karena apa? Dia sudah tawar hati, saudara. Sama yang terjadi kepada Saul. Saul dan orang Israel tawar hati ketika mendengar terus-menerus Goliat 40 hari 40 malam. Dan melihat betapa menakutkannya Goliat. No, saudara. Arahkan matamu kepada yang tidak kelihatan. Apa saudara? Firman Tuhan. Kemenanganmu ada di salib Kristus. 1 Korintus 1 dikatakan firman Tuhan. Pemberitaan akan Injil Kristus itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, masa pemberitaan tentang Kristus lagi, kita diberkati karena Kristus miskin, dan kamu merasa kamu bodoh. Kamu bilang, ini kebodohan ini memberitakan ini terus, dengar ini terus. Hey, hati-hati, kamu mulai seperti dunia ini. Karena kekuatan Injil, kata firman Tuhan 1 Korintus 1, dalam pemberitaan akan kematian Kristus. Yang kedua, tinggalkan zona nyaman. Coba kanan kirimu, katakan, tinggalkan zona nyamanmu. Tinggalkan Haran. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sekarang Tuhan ngomong kepada Abraham, tadi ngomong kepada Terah, benar? Pergilah dari negeri ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kenapa Abraham mau pergi, saudara? Berbeda dengan bapaknya. Kenapa Abraham mau pergi? Perhatikan. Karena ditulis dalam Ibrani 12, dikatakan Ibrani 11, maaf. Karena iman Abraham taat. Jadi perhatikan, ketaatan adalah akibat, saudara. Karena apa? Iman. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tahu mau kemana, ke Kanaan, tapi dia nggak tahu tempat itu di mana, bagaimana keadaannya. Tapi kenapa dia mau? Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan bilang begini ya? Anak-anak Tuhan tuh bilang, kenapa sih mau pelayanan? Kenapa sih kamu mau memberikan dirimu? Bodoh banget. Itu pertanyaan yang sama yang diberikan. Kenapa sih Abraham yang sudah enak tinggal di Haran harus meninggalkan semuanya ke tempat yang dia tidak tahu? Hanya karena taat. Kenapa dia taat? Karena iman. Hey, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Benar? Roma 10 ayat 17. Jadi Abraham mendengar firman Tuhan. Sekali nggak Abraham mendengar? Seolah-olah Abraham itu sekali mendengar langsung pergi. No, saudara. Dikatakan karena iman Abraham taat. Kata iman di situ timbul dari pendengaran akan pendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Benar, dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan begini. Consequently, faith comes from hearing the message. Perhatikan kata comes and hearing. Berarti comes simple presence, hearing apa? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sedang dilakukan dan berulang-ulang. Hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Jadi mendengarkan pemberitaan tentang Kristus. Wah, Kristus yang mana? Kematian Kristus di kayu salib. Nah, bagaimana ceritanya Abraham? Dari mana Abraham mendengar semuanya ini, saudara? Saya kasih gambaran kepada kita semuanya. Bangsa Israel itu mempunyai satu kebiasaan, atau orang-orang pada masa itu mempunyai satu kebiasaan bahwa mereka itu suka menghafal, mengucapkan firman Tuhan berulang-ulang dan menghafalkannya. Mulai dari Kejadian, saudara, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, saudara, cerita yang diulang-ulang terus sampai kepada kita saat ini. Orang Israel menyebutnya soferim. Soferim itu berasal dari kata sofer. Sofer itu adalah penghitung. Jadi mereka selalu mengkalkulasi firman Tuhan, menghitung firman Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan yang kita dengar saat ini itu karena ada orang yang menghafal itu dulu.
Karena apa? Dulu nggak ada catatan. Dulu nggak ada tulisan, saudara. Lalu mereka menghafal semuanya. Apa yang dihafal? Bagaimana penumpahan darah terjadi dan menyelamatkan Adam dan Hawa. Bagaimana persembahannya Habel diterima karena persembahannya menumpahkan darah. Benar saudara, cerita itu yang terus menerus dilakukan, diceritakan. Dan saya tahu sekali dan saya yakin sekali itu adalah cerita yang sama juga yang didengar oleh Abraham. Sebenarnya ini cerita tentang apa saudara? Cerita tentang, kalau kita lihat saudara, bangsa Israel, dari mana mereka tahu bahwa mereka ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus selalu membawa tabut Tuhan, dan tabut Tuhan itu harus selalu di depan, dan selalu harus dipercikkan darah. Saudara tahu nggak apa yang sedang terjadi pada waktu itu? Supaya bangsa Israel selalu mengingat waktu mereka keluar dari tanah Mesir, pada waktu darah dipercikkan di ambang pintu rumah mereka. Ketika darah dipercikkan, maka mereka dilayakkan, semua anak sulung dilayakkan untuk selamat bukan karena perbuatan. Itu sebabnya tabut selalu ditaruh di depan. Ketika mereka melihat tabut, mereka melihat apa saudara? Penebusan. Mereka apa? Dilayakkan. Karena ditebus oleh darah, mereka dilayakkan. Benar nggak? Cerita itu saudara sudah terjadi dari zaman Adam. Mereka terus menceritakan turun-temurun. Firman Tuhan yang diulang-ulang oleh Abraham adalah janji firman Tuhan. Nah, ini janji firman Tuhan yang harus kita pegang untuk tahun ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini dia tuaian yang pertama. Dan memberkati engkau, prosper. Ini yang kedua, prosperity. Dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. So, prosperity itu dua hal yang saling bertautan. Yang pertama apa? Aku akan memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi berkat. Jadi lihat, yang pertama, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Katakan amin. Pelayananmu akan besar, katakan amin. Akan banyak orang datang, ya, amin. Gereja kita akan semakin besar, ya, amin. Anak-anak pemuritan saya, anak-anak PA saya akan bertumbuh, ya, amin. Persekutuan saya akan membelah, ya, amin. Lalu yang kedua saudara, ini yang terjadi, aku akan memberkati engkau, kata Tuhan, ya, amin. Sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dia telah memberkati engkau, dan ini yang disebut dengan prosper saudara. Dan engkau akan menjadi berkat, kau diberkati supaya kau bisa menjadi berkat. Jadi bukan diberkati supaya kau punya banyak, kau diberkati supaya kau bisa memberi banyak. Karena saudara dan saya adalah gambaran dari Kristus, apa itu kasih. Karena kita punya banyak kasih, makanya kita mengasihi. Jangan ada waktu untuk membenci orang, jangan ada waktu untuk mengutuk orang. No, saudara. Itu bukan bagianmu adalah memberkati. Karena kalau mereka mengutuk engkau, yang rugi mereka. Karena ketika mereka mengutuk engkau, kutuknya akan kembali kepada mereka. Ketika mereka menghancurkan engkau, berusaha menghancurkan bisnismu, hey, itu akan terjadi kepada bisnis mereka. Karena perjalananmu akan terus naik dan bukan turun. Lalu dikatakan firman Tuhan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Katakan amin. Lihat saudara, ini janji Tuhan untuk terjadi tahun ini. Katakan bersama-sama, aku akan menjadi berkat. Amin saudara. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara perhatikan, dia sampai di tanah perjanjian, di pohon tarbantin di More. Pada waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Saudara perhatikan, mendirikan mesbah adalah respon percaya kepada apa kata firman Tuhan.
Ketika Tuhan berkata, tempat ini aku akan berikan kepadamu, responnya adalah membakar mezbah, saudara. Mezbah berbicara dua hal, saudara bisa ulang kembali khotbah ini. Membicara tentang penumpahan darah hewan, benar saudara? Dan memberikan persembahan. Bayangkan saudara, Abraham pasti bukan orang yang kaya, pindah menjadi pengungsi, datang ke satu tempat, dan apa yang pertama kali dia lakukan? Mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban karena dia tahu di mana ada penumpahan darah, di situ ada apa saudara? Pengampunan. Setiap kali dia melakukan, ditumpahkan darah hewan, mempersembahkan korban, dia tumpahkan darah hewan saudara, dia tahu ketika ada penumpahan darah, di sana ada pengudusan, di sana ada penyucian. Itu berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Karena pusat pemberitaan Injil adalah kematian Kristus di kayu salib. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Lalu yang kedua apa yang dilakukan saudara? Tanda dia percaya. Dia mempersembahkan korban. Nama korban itu adalah korban ucapan syukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia percaya bahwa tempat ini sekalipun matanya sudah melihat bahwa di situ masih ada orang Filistin. Ya, di sana masih ada orang Filistin. Tetapi karena dia percaya, dia persembahkan korban. Banyak anak-anak Tuhan nggak mau memberikan korban, saudara. Saudara, saya encourage buat setiap kita. Tidak ada kelimpahan tanpa pemberian korban. Saudara, firman Tuhan katakan, aku memberikan roti untuk kau makan dan benih untuk kau tabur. Tanda saudara percaya, taburkan benihmu, persembahkan korbanmu. Bawa 1/10. Saudaraku, lihatlah justru pada saat orang mengalami kekeringan, saudara dan saya mengalami kelimpahan. Perhatikan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan kembali. Waktu dia pindah saudara di sebelah barat Ai di sebelah timur, apa yang dilakukan saudara? Pertama kali yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah lagi. Mengorbankan lagi saudara, anak domba. Lalu apa yang dia lakukan? Memberikan persembahan ucapan syukur. Setiap kali saudara baca Alkitab, ada persembahan korban, berarti nama korban itu apa saudara? Korban ucapan syukur. Dia bersyukur karena apa saudara? Karena tempat ini sudah diberikan. Kenapa? Padahal orang Kanaan masih ada, benar nggak? Nah itu dia bersyukur. Percaya sekalipun belum melihat. Kenapa kita nggak berani mempersembahkan korbannya? Karena kita nggak percaya. Hei saudaraku, ini yang dilakukan oleh Abraham. Tahun ini, mari buat komitmen, tinggalkan zona nyamanmu. Stop memberi makan dirimu terus, stop memberi makan keinginan matamu, stop memberi makan keinginan dagingmu, stop memberi makan keangkuhan dirimu. Jangan hidup untuk hal-hal yang lahiriah, tapi hiduplah untuk hal-hal yang rohani, saudara. Nanti yang lahiriah akan datang kepada engkau. Karena apa? Kau diberkati supaya kau nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, latihlah seluruh keluargamu untuk berperang. Bilang, kali ini jangan ngomong sama orang lain. Sekarang bilang, aku mau melatih keluargaku untuk berperang. Yang jomblo juga bilang, nanti setelah menikah, setelah punya pasangan, aku akan melatih keluargaku untuk berperang. Itu ucapan iman bagi yang belum punya pasangan. Dalam satu cerita di Alkitab, diceritakan pada waktu itu ada raja-raja yang memberontak kepada Kedorlaomer. Pada waktu itu mereka dijajah oleh Kedorlaomer dan mereka memberontak kepada Raja Kedorlaomer. Di situ ada kerajaan Sodom dan Gomora. Saudara masih ingat di Sodom dan Gomora? Sodom itu tempat tinggal siapa? Lot, benar. Pada waktu itu mereka ditaklukkan dan dijajah oleh Kedorlaomer. Sehingga Lot dan seluruh keluarganya dibawa pergi sebagai orang jajahan. Lalu sampailah kabar itu kepada Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Dari mana ini?
Mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Saudara perhatikan, Kedorlaomer ini baru saja mengalahkan 5 raja, dan sekarang Abraham mau mengalahkan Kedorlaomer yang jumlahnya cuma 318 orang. Hei, 318 ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang terlatih, saudaraku. Dengarkan, para ayah dengarkan saya, kamu punya tanggung jawab untuk melatih istrimu dan anak-anakmu. Jangan latih mereka untuk mengejar dunia ini. Ini hal yang sama yang terjadi ketika perempuan Samaria di kota Sikar. Ketika Tuhan memberikan nasihat kepadanya, jikalau kau mengejar apa yang sedang kau lakukan sekarang, memuaskan keinginan hatimu, mengejar laki-laki, mengejar keinginan dunia ini, kau tidak akan puas, kata Tuhan. Kalau kau terus kasih makan mereka dunia ini, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, hei, tidak akan pernah puas. Jangan hidup seperti Lot hidup. Lot ini orang percaya, Lot ini anak Tuhan, tapi tidak sekalipun dia melatih istri dan anak-anak. Hidup seperti Abraham, saudara. Dia latih orang di rumahnya untuk pergi berperang. Bahkan hamba-hambanya dilatihnya untuk pergi berperang. Apa yang terjadi, saudara? Lot dan keluarganya dibawa pulang bersama-sama dengan apa, saudara? Seluruh harta rampasan perang. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Kenapa bisa Abraham melakukan semuanya ini? Karena Abraham dikatakan, datanglah seorang, satu ayat di atasnya, Kejadian 14 ayat 13, tadi kita baca itu Kejadian 14 ayat 14, sekarang Kejadian 14 ayat 13, dikatakan gini, datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbamtin, kepunyaan Mamre. Saudara perhatikan nggak? Ini adalah tempat yang pertama kali Abraham sampai di tanah Kanaan. Tarbamtin di Mamre, kepunyaan Mamre. Mamre ini, saudara, mungkin ini nama orang, artinya adalah pengajaran, guru. Jadi Abraham ini duduk di pohon Tarbamtin. Pohon Tarbamtin ini satu pohon yang sangat kuat sekali, yang ada di tengah padang gurun gitu ya. Biasanya para guru mengajar di sana. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham tinggal di sana, saudara. Dia mendengar Mamre mengajar. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yaitu teman-teman sekutu Abraham. Wow, orang ini cinta banget pengajaran. Abraham tuh cinta banget pengajaran. Apa yang dia terima, diajarkan ke keluarganya, saudara. Pohon Tarbamtin ini menceritakan tentang siapa, saudara? Tentang Tuhan Yesus. Nah, lihat, saudara, pohon Tarbamtin itu gambarnya seperti ini. Oke? Gambarnya exactly seperti ini. Perhatikan akarnya. Akarnya saling bertautan, dan kalau masuk itu bisa sampai 50 meter ke bawah. Karena dia harus mencari air untuk membuat dia tetap hidup. Pohon Tarbamtin ini adalah gambaran tentang Tuhan, saudara. Dan ini akan terjadi kepada saudara. Oke? Kita harus punya akar kuat, berakar sampai dalam, sehingga tidak ada yang menggoncangkan saudara. Bagaimana caranya? Mendengar pengajaran. Amin, saudara. Latih seluruh keluargamu untuk berperang. Bagaimana cara melatihnya? Hei, latih mereka mendengar firman Tuhan, supaya mereka pergi mulai melayani. Di pelayanan akan banyak gesekan. Ya, saudara. Di pelayanan akan ada masalah. Namanya juga pelayanan. Kita ada di sana untuk beresin masalah. Kalau di pelayanan sudah tidak ada masalah, kamu harus khawatir. Karena apa? Karena kamu kemungkinan sudah ada di surga. Karena cuma di surga yang tidak ada air mata. Benar nggak? Di bumi masih ada air mata. Saudaraku, perhatikan pohon Tarbamtin ini. Apa yang saudara lihat di gambar ini? Dia hidup di tengah padang gurun. Itu sebabnya ketika banyak masalah terjadi, ketika semua orang sedang turun, kita akan naik. Kita akan tetap naik.
Ketika orang 1.000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, semua itu tidak akan menimpa kita. Ketika semua gersang, perhatikan pohon tarbantin, dia tetap tumbuh subur, saudara. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya dikatakan pohon tarbantin kebenaran Allah untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Saudaraku, inilah yang akan terjadi kepada kita. Gambaran pohon tarbantin ini, kita harus berakar, saling menautkan akarnya, saudara. Mereka mencari air, lalu ngapain kemudian berakar kuat ke bawah. Akar itu bisa sampai 40 sampai 60 meter ke bawah, saudara. Dan ini akan terjadi ketika kita mengajar keluarga kita untuk pergi berperang. Firman Tuhan katakan, saudara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka yang berkabung kepala ganti abu, minyak untuk pesta kain kabung, nyanyi pujian ganti semangat yang pudar. Saudaraku, kalau kita lihat kenapa sih Abraham ini bisa dengan 318 orang menyelamatkan keluarganya Lot dan mengalahkan Kedorlaomer, saudara. Saudara perhatikan, karena dia melatih orang-orang yang lahir di keluarganya. Saudaraku, izinkan keluargamu untuk belajar melayani orang lain. Izinkan anak-anakmu, izinkan istrimu untuk melayani orang lain. Di rumah aja belum beres, di rumah aja belum selesai, masa mau melayani orang lain? No, saudara, justru karena melayani orang lain, kita jadi bisa belajar, saudara. Justru karena kita memberikan hidup kita, kita bisa melihat anak kita pun memberikan hidupnya. Bukan untuk mengejar materi ini, bukan untuk mengejar gadget, untuk mengejar hal-hal dunia ini, tapi dia mulai sibuk memberikan hidupnya untuk orang lain, saudara. Benar nggak? Perhatikan, saudara. Kenapa sih tarbantin ini, pohon tarbantin ini menjadi hal gambaran tentang Abraham? Kenapa sih Abraham harus tinggal di tarbantin, di Mamre? Kata tarbantin di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dikatakan begini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi ini yang diterima oleh Abraham nih, saya yakin sekali. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Mungkin selama ini, 1 tahun yang lalu, ada banyak anak-anak Tuhan yang terpukul, ada banyak anak-anak Tuhan yang ketakutan, ada banyak anak Tuhan yang bisnisnya rusak, ada yang terkena pandemi dan sebagainya. Saudara perhatikan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka. Sama-sama baca. Pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mungkin selama ini kau sudah merasa kau hancur, selama ini kau merasa, di mana penggenapannya? Di mana janji firman Tuhan? Dengarkan saya. Kau akan memperlihatkan keagungan Tuhan. Kau akan melihat perhiasan kepala ganti abu yang selama ini menutupi engkau. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka akan membangun reruntuhan, ayat 4, yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Inilah yang akan kita lihat, saudara. Asalkan, saudara, kita teguh. Yang pertama, perhatikan apa yang kau dengar. Perhatikan apa yang kau lihat. Yang kedua, saudara, tinggalkan zona nyaman yang selama ini kau hanya untuk dirimu atau keluargamu saja. Jangan lakukan itu. Tinggalkan Haran, saudara. Tempatmu adalah tanah Kanaan. Supaya kau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara, latihlah keluargamu untuk berperang. Caranya dengerin, berikan mereka firman Tuhan. Pohon tarbantin itu berbicara tentang pengajaran. Berikan mereka firman Tuhan. Lalu izinkan mereka pergi ke dalam pelayanan. Di sanalah mereka mengerti apa itu mengasihi.
sanalah mereka bisa menjadi berkat. Di sanalah mereka bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Saudaraku, terimalah janji firman Tuhan ini bagi setiap kita. Kita akan melihat tahun 2021 adalah tahun yang berkemenangan. Sama seperti Abraham yang beriman itu diberkati. Seperti itulah saudara dan saya pasti diberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Thank you, Lord. Untuk semua janji yang telah Kau berikan untuk tahun 2021 ini, kami melihat kemenangan ada di depan kami. Ketika datang musuh-musuh kami, kami tidak takut dan gentar. Kami mau diam di kaki-Mu, Tuhan, tenang di dalam lindungan yang maha tinggi. Kami mau belajar untuk percaya kepada apa kata Tuhan. Kami mau percaya kepada janji firman Tuhan. Kami tidak mau melihat kepada hal-hal yang lahiriah. Kami tidak mau mengejar hal-hal yang lahiriah. Kami mau mengejar hal-hal yang rohani. Maka hal-hal yang lahiriah akan ditambahkan kepada kami. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pelayanan yang bertumbuh. Kami akan melihat persekutuan-persekutuan yang bertumbuh. Kami akan melihat banyak orang yang akan datang. Karena melihat nama Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari datang kepada Tuhan. Saudaraku yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu sakit di bagian yang dipegang saat ini. Aku perintahkan kepadamu, pergi tinggalkan tubuh ini. Aku hardik engkau, pergi tinggalkan tubuh ini. Dan jangan kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepadamu tubuh, perintahkan jadilah sehat, jadilah normal. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang saat ini baru mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ini mungkin kau tidak tahu kalau meninggal kau akan masuk ke surga atau ke neraka. Tapi Tuhan Yesus sudah membayar harganya sehingga kau diselamatkan. Dia bayar harganya dengan dirinya supaya engkau menerima keselamatan di surga dan menerima berkat Tuhan di bumi. Kalau kau percaya, mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya dan mengundang Engkau, masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya jikalau aku mati nanti, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saat ini aku hidup, aku diberkati sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan. Silahkan siapkan perjamuan saudara. Mari kita angkat roti yang di tangan kanan kita. Saudaraku, roti yang di tangan kananmu adalah tubuh Kristus yang dipukul, terluka, yang olehnya kau menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus yang dinaik ke salib telanjang, dia dimiskinkan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kau makan roti yang ada di tangan kananmu, kau bukan hanya menerima keselamatan, tapi kau juga menerima kesembuhan bagi tubuhmu. Kau menerima
percaya menerima berkat yang Tuhan sudah berikan. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan penumpahan darah yang melambangkan tubuh Kristus yang tercurah bagi engkau dan saya. Ini adalah darah Kristus yang tercurah yang menebus engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga engkau layak untuk menerima kebaikan Tuhan dan memanggil dia Aba ya Bapa. Mari sama-sama kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk penebusan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk kematian-Mu. Kau sengsara supaya kami diselamatkan. Kau dipukul supaya kami diberkati. Kau mati supaya kami hidup. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih dan rahmat Tuhan mengikutimu seumur hidup. Diberkatilah engkau dalam segala hal yang kau lakukan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmatnya. Diberkatilah setiap kita, di dalam pernikahan kita, di keluarga kita, di bisnis kita. Diberkatilah kita dalam pekerjaan kita. Diberkatilah kita di pelayanan. Diberkatilah kita di studi. Saudaraku, kita akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Sehingga oleh perbuatan baik-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai saudaraku. Ini adalah visi 2021 yang akan terjadi di dalam hidup kita, di dalam bisnis kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pelayanan kita. Terima itu. Ucapkan janji firman Tuhan inilah yang akan terjadi bagi setiap kita. Sebarkan kabar baik ini bagi setiap orang, supaya semua orang dapat diberkati. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk kameramen, terima kasih untuk rekan-rekan sound system, terima kasih untuk setiap rekan yang sudah memberikan waktu dan tenaganya. Gereja Tuhan sangat mengucap syukur. Terima kasih. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita.